Nah, ini ya penampakan alpukat ya, berbuah lebat dalam pot ya. Nah, sangat menarik sekali. Ini sampai di atas ini ada ya. Coba lihat. Wah, ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Menyambung dari part yang pertama, berbuah dalam pot ya, tabula pot alpukat atau alpukat berbuah dalam pot ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Itu ternyata kurang detail ya, saya sampaikan di awal. Nah, ini makanya ada season video part yang kedua, sukses dalam tabula pot ya. Jadi sekali lagi saya kembali mengingatkan kepada sahabat ya, tentang sekali lagi pentingnya dalam pemilihan bibit ya. Pertama, kalau mau sukses tabula pot itu begitu ya. Pertama dari pemilihan bibit yang baik, yang jelas ya. Yang kedua dari media tanam yang bagus ya, media tanam yang standar ya. Jadi media tanam itu kalau saya untuk pot khususnya itu dengan perbandingan 1:1:1 cukup gitu ya. Jadi kemarin juga belum saya sampaikan medianya secara utuh, secara terperinci ya. Jadi sekali lagi media tanamnya itu bisa dilihat coba. Nah seperti ini ya, kelihatan ya. Nah ini media tanamnya bisa dilihat ya sahabat ya. Jadi kalau saya pakai media tanam itu 1:1 perbandingannya, tanahnya 1, komposnya 1, dan saya juga menambahkan kompos itu saya pakai kalau untuk tabula pot itu yang kotoran kambing yang masih utuh ya, bukan hasil fermentasi. Kenapa? Kalau ini biasanya kan lebih daya tahannya lebih lama gitu ya. Jadi ini sebagai topping ya kalau ini. Jadi kalau fermentasi saya pakai di campurannya. Kalau toppingnya, jadi artinya begini. Setelah kita membuat aduan daripada media itu sekali lagi kalau saya meliputi pertama dari tanah ya. Tanah itu jika kita ambil dari tanah yang benar-benar subur, tanah hitam, atau kalau tidak ada ya tanah yang bisa kita ambil dari bawah-bawah pohon ya, bawah pohon yang tentu di bawahnya itu terdapat dedaunan yang banyak, karena itu bisa sekali lagi itu menjadi satu tanah yang subur apabila kita aplikasi untuk penanaman dalam pot ya. Kalau lebih bagus lagi sebetulnya kalau ada ya, itu kita ambil tanah itu dari bawahnya pohon bambu itu loh ya. Jadi tanah-tanah yang ada di pohon bambu itu kan masih ada ikutan daripada akar-akar bambu ya. Jadi sangat mahfum ya. Jadi semua orang hampir tahu bahwa tanah-tanah yang di bawah bambu itu subur sekali ya. Jadi sampai orang Jepang pun mendatangkan yang namanya dedaunan bambu itu untuk dijadikan satu kompos yang sangat berkualitas ya. Itu makanya kalau tanah kita kalau saya pribadi di pot maupun di polybag ya, polybag dilihat polybag seperti itu ya, polybag di sana atau planter bag itu semua ya, tanahnya kita ambilkan dari dari tanah-tanah di bawah bambu ya. Nah di sana itu semua kita pakainya polybag yang tanahnya diambilkan dari bambu gitu ya. Nah kembali lagi, setelah kita pemilihannya tanah yang kita ambil dari bawah pohon bambu, yang kedua adalah jangan lupa memakai pupuk kompos atau pupuk. Kalau saya selalu menggunakan kotoran kambing yang kita fermentasi kemudian kita giling ya. Itu untuk media tanamnya. Untuk toppingnya sekali lagi saya memakai kotoran kambing yang masih utuh seperti ini ya. Jadi kenapa saya pakai tujuan yang utuh seperti ini biar kalau kita genangi air atau kena air hujan itu ininya kandungan daripada komposnya itu bisa turun perlahan-lahan ya. Tapi kalau ini kita fermentasi lalu kita giling, nanti tentu ini akan segera habis ya.
Nah itu makanya saya pakai untuk toppingnya atau untuk lapisan atas ini komposnya saya memakai kotoran kambing yang masih utuh atau belum difermentasi dan juga belum digiling ya. Nah selain itu ada satu tambahan lagi, walaupun ini di pot, usahakan media itu tetap dicampur dengan puradan atau diasinon ya, karena sekali lagi cacing itu bagus, bisa menimbulkan humus. Akan tetapi kalau cacing itu berjumlahnya terlalu banyak, itu bisa memakan kompos yang ada di dalam pot kita ya. Itu makanya kita campurkan diasenon atau furadan, itu bertujuan mengurangi lah ya, mengurangi jumlah cacing ataupun embuk. Ada satu hewan itu namanya embuk, itu pengerat ya, biasanya mengerat yang ada di akar tunggang atau akar utamanya itu biasanya dimakan oleh embuk itu ya, sehingga sekali lagi itu menjadikan masalah ya di kemudian hari karena bisa menimbulkan kematian pada pohonnya ya. Nah itulah pentingnya kita menambahkan juga puraden atau diasenon ke campuran media, baik itu di lahan maupun di pot, itu usahakan tetap memakai itu. Yang lainnya itu saya juga biasanya menambahkan kapur ya, kapur dolomit atau yang kapur pertanian ya, itu bisa kita tambahkan. Itu tujuannya bukan agar keseimbangan daripada tanah itu terjaga ya. Jadi kalau dia kelebihan air itu sifat daripada tanahnya itu tidak asem gitu ya, tidak asem-asemen kalau orang Jawa ya. Nah itulah ya, kalau kita mau sukses dalam tabula pot, yang pertama kuncinya tetap ya bibit yang baik, yang berkualitas ya. Dan bisa nanti sahabat menanyakan kepada melalui WA yang nomor yang saya terakan itu, kira jenisnya yang paling cocok apa Pak? Ini lahannya di mana? MDPL-nya berapa? Jadi sekali lagi kalau saya MDPL itu penting dan juga tidak penting bagi saya. Yang penting pertama saya itu pedoman pertama bibitnya harus baik, yang berkualitas. Yang kedua media tanam atau lahannya harus diolah dengan baik. Yang ketiga perawatannya harus perawatan yang maksimal, yang ideal ya. Perawatan yang maksimal itu seperti apa? Kalau saya tetap ya pemupuan, penyemprotan kita lakukan seminggu sekali sampai umurnya 1,5 tahun. Itu kalau di lahan ya. Kalau di pot ya menyesuaikan, tapi kurang lebihnya sebetulnya saya di pot maupun di lahan itu sama saja ya. Nah hal-hal semacam ini harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan betul agar ya tujuan dalam kita berkebun alpukat maupun tabula pot alpukat itu dapat terpenuhi atau ekspektasi yang kita harapkan itu dapat tercapai gitu loh ya. Jadi jangan asal-asal kita sudah menyiapkan media yang baik, perawatan dengan pengetahuan yang baik, tetapi bibitnya kurang baik, itu nanti tetap tidak akan sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, apa yang sudah kita targetkan gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan jenuh mengingatkan kepada sahabat semua tentang pentingnya bibit yang berkualitas ya. Nah, jadi tetap lebih baik ya Anda kalau memungkinkan mengunjungi tempat pembibitannya. Pak, mana tempat produksinya, mana indukannya, itu tanyakan selalu ya, agar sahabat benar-benar yakin ya. Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang Bapak dia bilangnya jual bibit yang berkualitas, yang unggul, tetapi ya mohon maaf, kalau di rumah hanya punya stok katakan hanya 100-200 ya, terus di mana tempat produksinya, mana indukannya. Lah hal semacam ini harus sahabat semua harus pertanyakan secara detail ya. Jadi jangan-jangan Bapak mintanya berapa, segini batang, lah bibitnya mana Pak? Ya gampang, nanti kita ambilkan lah. Itu nanti itu namanya lain ya itu. Tetapi kalau sahabat datang langsung berkunjung ke tempat pembibitannya, lihat prosesnya, mana indukannya, lah itu sahabat mesti lebih yakin lagi gitu loh ya. Jadi jangan hanya terpaku kepada kita sediakan bibit unggul, tetapi ketika kita kunjungi yang ada ya bibitnya hanya itu aja, padahal antara range kebutuhan kita katakan 1000, stoknya di situ hanya 100-200 kan ya pasti wajib kita pertanyakan kan, lah ini lainnya di mana kan gitu. Nah semacam itu. Sekali lagi terima kasih ya untuk sahabat-sahabat semua selalu mengikuti video-video saya baik di dalam maupun di luar negeri. Sekali lagi terima kasih ya.
terus support channel ini dengan like, subscribe, komen ya. Kalau ada saran usul monggo silahkan dibagikan melalui WA, melalui WA saja ya, karena saya komen-komen itu jarang sekali terus terang melihat ya, karena sekali lagi menjawab WA itu aja seharian sudah sangat banyak sekali ya. Makanya yang kalau mau responnya cepat silahkan sahabat-sahabat semua itu WA saja ya, gitu ya. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.